Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Apa ba'd. Bapak Ibu jamaah belas syukur rahmatullah. Kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan Yang hijau kembali yang dalam mana? acara rutin Yang kita timur. Oke. edisi ke-105. Dan hari ini kita mengambil tema Jalan Kemuliaan adalah Pendidikan. Untuk mengawali, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan dari virtual kita, yaitu melanjutkan surat Al-Zumar ayat 21 sampai 40. Kepada Mas Hasanul Ridho, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتكي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربهم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk selanjutnya kami mohonkan doa kepada Bapak Haryanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fat kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita mohonkan pengantar kepada Bapak Dr. Hamim Yalkasi Putro. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kuliah subuh pagi ini mengingatkan kita kepada generasi 80-an, dan kebetulan ini semua yang berkumpul adalah teman-teman yang dulu sangat berbicara tentang pendidikan yang membebaskan, yang beberapa saat ini mantan Gubernur DKI Mas Anies Rashid Baswedan juga sedang banyak berbicara tentang pendidikan yang membebaskan, yang merupakan pemikiran dari Paul Freire, ya. Pendidikan yang membebaskan adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan individu dari keterbatasan dan belenggu yang menghalangi potensi dan kreativitas mereka. Pendidikan yang membebaskan itu ada beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah employment atau pemberdayaan. Pendidikan yang membebaskan bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pendidikan harus kritis. Pendidikan yang membebaskan mendorong individu untuk berpikir kritis dan mempertanyakan struktur kekuasaan yang ada. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah partisipatif. Pendidikan yang membebaskan melibatkan individu dan komunitas dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah emansipatif. Pendidikan yang membebaskan bertujuan untuk membebaskan individu dari penindasan dan ketidakadilan. Kemudian disampaikan juga bagaimana menghindari pendidikan yang menindas. Yang pertama, tadi yang disampaikan, mendorong berpikir kritis. Mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan informasi yang diterima. Ini adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sosial sekarang ini. Dan yang kedua, diperlukan untuk menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan mendorong partisipasi mereka. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang egaliter
membangun hubungan yang egaliter antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa dihargai dan didengar. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menghargai keragaman. Menghargai keragaman dan perbedaan pendapat, serta tidak menindas mereka yang memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian mendorong kreativitas, mengajarkan peserta didik untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Kemudian menggunakan pendekatan yang humanis. Pendekatan yang humanis dan peduli terhadap kebutuhan peserta didik merupakan suatu langkah awal untuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk membebaskan anak-anak kita. Dan ditambah dengan menghindari hukuman fisik atau verbal. Menghindari hukuman fisik atau verbal yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan pada peserta didik. Nah, dengan menggunakan cara-cara yang seperti ini, pendidikan dapat menjadi lebih positif dan mendukung perkembangan siswa kepada kehidupan yang lebih bebas, kehidupan yang lebih baik, dan akan menyongsong masa depan yang berkualitas juga. Dan kesempatan juga pada bulan-bulan Mei kita akan sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan terima kasih kepada para narasumber yang di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktunya. Ada Pak Dr. Mastur Thoyib Al-Kesi, ada Mas Wahid Arhinanto, kemudian Prof. Muhammad Khirsin, moderator kita, kemudian Mbak Titi Rohayati, moderator, Mas Hidayat Ridwarjo, dan yang masih banyak lagi, Mas Bambang Haryanto yang sudah memberikan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Biar kasih Putra. Selanjutnya kita mohonkan host kita, Mas Hidayatri, waktu dan layar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan yang prima, insya Allah, dan diberikan sebuah rahmat barokah sehingga kita bisa melaksanakan salah satu amanah Allah di muka bumi. Bapak Ibu peserta kuliah subuh yang dirahmatin Allah, kali ini tema yang disodorkan panitia cukup luar biasa, ya, tentang pendidikan untuk kemuliaan. Ini suatu tema yang luar biasa, apalagi di bulan Mei. Ya. Ada tanggal 2 Mei, kita mengenal ada Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya, nanti akan dibahas oleh para narasumber, insya Allah, yang memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Untuk mengawalinya, marilah kita perdengarkan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencatat ada 3 hal soal tema ini. Yang pertama, yang perlu kita renungkan itu adalah yang pertama adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Di sana dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya. Mungkin jabarannya ini tuh apa yang disampaikan oleh Pak Hamim tadi, gitu ya. Jadi ada kata kuncinya hanya pada beriman dan bertakwa itu nomor 1. Ya. Nah, kemudian terkait dengan Hari Pendidikan Nasional ini, saya mencatat apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ada 2 hal pertanyaan yang mungkin insya Allah dijawab oleh para narasumber ya pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah pendidikan kita ya, hanya mengembangkan intelektual dan fisik serta semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah pendidikan kita telah melahirkan manusia-manusia yang beradab dan bersusila serta berhasil meraih kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Ini pun dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Oleh karena itu saya bersyukur pada pagi hari ini ada 3 narasumber yang kompeten di bidang pendidikan, Mas Wahid, Mas Turtoyeb, dan Pak Muhammad Irsin akan memberikan pencerahan kepada kita pada kuliah subuh edisi ke-179 ini. Untuk memimpin acara ini, kami persilakan Bu Dr. Titi Rohayati untuk memimpin acara ini. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, kita kembali bertemu dalam suasana dan waktu yang tepat dan diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Dan sholat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mulia yang akan memberi syafaat di yaumul akhir. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, hari ini adalah kuliah subuh edisi 175 dengan tema Menuju Satu Abad Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah sampai 9 Ramadan 1464 Hijriah. Dengan tema khusus kita adalah Pendidikan Jalan Kemuliaan. Pendidikan dianggap sebagai sebuah jalan menuju kemuliaan karena dapat membentuk individu menjadi pribadi yang berpengetahuan, beradab, dan berkarakter baik, sehingga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Kemuliaan dalam konteks pendidikan mencakup kemampuan untuk memahami diri, menghargai orang lain, dan memiliki wawasan hidup yang luas. Untuk itu, mestinya orang yang berpendidikan akan mempunyai kehidupan yang mulia, baik dari segi akhlak maupun perilaku. Nah, kalau kita kaitkan dengan hot issue yang sedang bergulir dan semakin panas yang terjadi di negara kita saat ini, saat ironis memang, kemuliaan menjadi milik orang yang tidak berpendidikan, atau bagaimana nanti mengupas pendidikan sebagai jalan menuju kemuliaan. Mari kita bahas tema ini dengan menghadirkan para narasumber kita pagi ini. Yang pertama adalah Dr. Mastur Toyib, SPD, MPD, MM. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Beliau juga Direktur Kampus Masa Depan Institut. Pembicara kita kedua adalah Dr. Raden Wahid Ahidir Mirwando, MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau adalah juga motivator ISQ Center. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran, UIN Sunan Kalijaga.
Baik, kita akan memulai dengan mendengarkan paparan dari Dr. Mastur Thoyib, SPD, MPD, MM. Beliau adalah dosen pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Beliau juga Direktur Kampus Masa Depan Institut. Beberapa artikel jurnal beliau adalah Kepemimpinan Etis Guru dalam Pendidikan Karakter, Managing AYL Students in Learning Vocabulary Through Short Islamic Stories 2023, kemudian Hubungan Intensitas Pembinaan Guru dan Tanggung Jawab dan dengan Kinerja di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Beliau juga seorang editor pada beberapa jurnal. Buku beliau salah satunya adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Studi Kualitatif Deskriptif di Sekolah SDIT Islamicity Tangerang. Baik, kepada Dr. Mastur Thoyib, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Dr. Mastur. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Ya, Pak, sampun. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para zumiat, para narasumber, dan seluruh yang terlibat di dalam pengajian dan pengkajian Akademi Al-Hikmah ini, kita bersyukur bahwa pagi hari ini alhamdulillah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh di dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan di muka bumi ini, yang senantiasa kita beribadah baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang seluas-luasnya. Pagi ini kita akan mengkaji suatu kajian yang memang menjadi suatu kewajiban kita, terutama sebagai seorang guru atau pendidik. Kadang-kadang orang memang menyamakan antara guru dengan pendidik. Tetapi sesungguhnya di sana ada penekanan yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Arab kita kenal ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'adib, ada istilah ta'alim dan sebagainya. Misalnya seorang pakar pendidikan menyebutkan bahwa ta'adib itu adalah suatu bentuk pendidikan yang di sana ada suatu tingkatan-tingkatan. Ada suatu tahapan-tahapan, ada suatu makom-makom yang itu digambarkan di dalam suatu proses yang dinamakan adalah proses pendidikan
menuju kepada suatu tujuan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tujuan bagaimana kita menjadi manusia yang mulia. Kemuliaan ini sesuatu yang menjadi idealitas kita di dalam menuju sebagai suatu insan ulil albab. Insan yang tercerahkan karena suatu proses yang bertahap dari sejak dia ada, sejak dia berproses menjadi sampai kepada suatu titik di mana dia menemui suatu kesuksesan dalam kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Kedua-duanya janganlah dibedakan atau dipisahkan. Karena itu adalah merupakan suatu garis yang akan menghubungkan setiap perjalanan hidup kita, yang pada akhirnya itu kita akan mati, dan kemudian dengan mati amal-amal yang kita lakukan itulah yang membuat kita mulia. Dan kemuliaan itu diraih tentu saja bukan dengan sesuatu yang santai-santai saja. Suatu kemuliaan harus diraih dengan suatu kerja keras, dengan cucuran keringat, dengan suatu jaringan yang luas, dan suatu titik tolak keikhlasan kita sebagai seorang manusia, baik secara individu maupun secara kolektif untuk meraih kemuliaan tadi. Zumiin, Zumiat yang berbahagia, pada pagi hari ini kita sedang menjalani kehidupan dalam suatu proses pendidikan, yaitu suatu pencerahan yang kemudian melahirkan kesadaran. Sejak dari kesadaran yang paling prinsip, paling asasi, sampai kesadaran yang setinggi-tingginya. Ada seorang pelaku tasawuf misalnya yang menggambarkan bahwa suatu tingkatan-tingkatan kehidupan manusia itu akan melewati suatu makom-makom. Setidak-tidaknya ada 7 makom yang bisa kita lalui di dalam proses pendidikan itu menuju kepada titik kulminasi di mana kesadaran itu meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun non-fisik pada diri manusia. Kemuliaan itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana memberikan suatu ciri-ciri, misalnya suatu kualitas kehidupan manusia yang luhur. Kemuliaan menuju pada kualitas yang tinggi, mulia, dan terhormat. Jadi ketika manusia di dalam kehidupan ini mencapai suatu kualitas yang tinggi, yaitu derajat muttaqin, lalu kemudian dia hidup dalam keadaan mulia tanpa celah, yang itu menimbulkan suatu kemaksiatan dan dosa-dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka sedikit demi sedikit suatu celah atau suatu keadaan buruk itu bisa kita hilangkan, sehingga di dalam istilah sufi disebut sebagai seorang yang disebut dengan insan kamil. Demikian juga manusia yang terhormat, dengan kehormatannya itu akan merupakan sumbangan
bukan hanya dirinya dan bukan hanya dinilai oleh dirinya, tetapi adalah dinilai oleh lingkungannya, dan terutama adalah kemuliaan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut tadi sebagai seorang yang beriman menuju kepada suatu derajat yang muttaqin. Yang kedua adalah kebajikan, yaitu suatu kemuliaan juga dapat diartikan sebagai suatu kebajikan, keutamaan atau sifat-sifat yang baik. Kebajikan diartikan secara luas adalah suatu amalan yang baik, amalan yang soleh, yang di sana juga termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan yang bukan sekedar merupakan suatu kewajiban kita sebagai manusia, baik kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap sesama, dan kewajiban terhadap lingkungan, tapi adalah suatu amal soleh yang itu di luar kewajiban. Jadi ada amal soleh yang merupakan suatu kewajiban, misalnya berupa ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada suatu kebajikan yang merupakan amal soleh yang di luar kewajiban. Yaitu di dalam istilah fikih kita bisa mengenal adanya suatu hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan yang sunnah atau perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak melanggar pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia, tetapi dia hanya memilih hal yang sifatnya wajib saja. Tetapi bagi seorang ulil albab, bagi seorang cendekiawan, bagi seorang insan kamil atau sebutan-sebutan apapun, dia akan dengan senang hati, dia akan dengan happy untuk bisa melakukan suatu perbuatan-perbuatan bukan sekedar yang wajib, tapi adalah perbuatan-perbuatan yang juga merupakan di luar yang wajib, yang itu akan menjadikan seorang manusia itu mencapai derajat yang disebut dengan derajat yang mulia. Kemuliaan-kemuliaan yang kita lakukan di dalam kehidupan itu bisa dari apa yang tercetus di dalam hati sanubari kita, tetapi juga di dalam sikap kita. Demikian juga di dalam tindakan kita. Dan di dalam setiap tarikan nafas kita. Di dalam setiap langkah kaki kita. Bahkan di dalam diamnya kita. Demikian ialah kemasyhuran. Kemasyhuran ini merupakan suatu anugerah oleh Allah apabila itu dilakukan oleh perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang sejati, yang jauh dari pencitraan. Sungguh orang itu sangat lelah apabila dalam hidup ini hanya untuk mencari pencitraan. Karena pencitraan yang demikian, yang dicari adalah suatu tepuk tangan dari manusia. Bukan sesuatu yang belum tentu merupakan sesuatu yang merupakan suatu keridhaan dari Allah atas segala perbuatan. Dalam beberapa konteks, kemuliaan dapat diartikan sebagai kemasyhuran, kejayaan, dan kepopuleran. Jadi kemasyhuran ini juga penting dalam kehidupan manusia selama itu tidak menimbulkan suatu hal yang sifatnya ria, suatu hal yang sifatnya
pamer supaya ditepukin tangan manusia tadi, tetapi adalah sebagai insan yang sudah pada tingkatan insan kamil tadi, maka perbuatan itu semuanya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah konteks kemuliaan dapat digunakan dalam berbagai kehidupan kita, baik itu kegiatan yang sifatnya moral, kegiatan yang sifatnya sosial, dan kegiatan yang merupakan suatu kegiatan yang sifatnya spiritual. Apa itu yang sifatnya moral? Yaitu kemuliaan dapat merujuk pada sifat-sifat moral yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Kejujuran saat ini merupakan suatu hal yang sifatnya langka. Suatu keadaan di mana kejujuran ini menyangkut kepada seluruh aspek di mana kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang terbersit dalam hati kita, demikian juga apa yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Hatta bahwa kejujuran ini lebih tinggi nilainya dari hal-hal yang lain, di mana suatu kejujuran itu merupakan sesuatu yang tidak dibuat-buat, tetapi merupakan sesuatu yang merupakan kesadaran spontan. Yang ini adalah merupakan inti daripada akhlak. Jadi ketika orang melakukan suatu perbuatan, misalnya ada kecelakaan di jalan, melihat kecelakaan di jalan, lalu kemudian kita tengok kanan, tengok kiri, ya, apakah ada orang atau tidak. Maka ketika kita tengok kanan, tengok kiri tidak ada orang, maka kita mengatakan, untuk apa saya menolong orang? Kan saya banyak kegiatan hari ini. Maka dia berlalu saja dari tempat kejadian itu. Tetapi ketika ada suatu kejadian kecelakaan, lalu kemudian tengok kanan, tengok kiri banyak orang, maka kemudian dia akan segera melakukan itu untuk supaya menimbulkan suatu pencitraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kebanyakan manusia, termasuk kita-kita ini, kadang-kadang tidak terlepas dari suatu model pencitraan yang semacam itu. Tidak memiliki sesuatu, tetapi dia menganggap dia itu memiliki sesuatu. Ya gitu. Hanya tinggal jawab aja punya ijazah asli atau tidak. Muter-muter. Sampai berapa tahun hal itu berlalu. Dan hanya itu yang dilakukan untuk pencitraan di kalangan manusia. Di dalam moral itulah kemuliaan dapat merujuk pada sifat moral yang baik. Seperti tadi adalah kejujuran dan hal lain yang itu bisa dilakukan dari sejak hal-hal yang sifatnya sepele, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, maupun sesuatu yang sifatnya besar, menyangkut kepentingan bangsa, negara, dan agama. Jadi kalau seorang pejabat melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, lalu kemudian diketahui oleh orang bahwa itu menyangkut kepentingan publik, maka kemudian dia menutupi hal-hal yang demikian itu, maka dia adalah terkategori memiliki suatu cacat moral. Dan cacat moral itu akan melekat seumur hidup dan tidak bisa dibasuh oleh air dari 7 pancuran. Harus dilakukan suatu tobat
yang disebut dengan tobat nasuha. Tobat yang betul-betul berangkat dari suatu keinginan untuk tidak melakukan perbuatan itu dan kemudian mengoreksi perbuatan itu dengan mengakui atau jujur bahwa dia sudah melakukan perbuatan itu dan siap menanggung resiko dari apa yang dilakukannya itu. Yang kedua adalah dalam konteks kemuliaan sosial, di mana manusia hidup di tengah-tengah masyarakat yang dia harus selalu menunjukkan jiwa keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi dengan melakukan akhlak yang baik, yang mulia. Walaupun itu tidak berdampak kepada penghargaan-penghargaan atau pahala-pahala ataupun reward yang sifatnya material dunia. Tetapi adalah suatu balasan yang diinginkan dari dirinya adalah semata-mata pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para zumiyat yang berbahagia, bahwa kita sudah diajarkan setiap perbuatan kita dalam kehidupan sosial ini ya, itu selalu bertitik tolak dari suatu keinginan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita janjikan dalam hidup ini, misalnya sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, yang itu dibaca oleh kita pada sebagian dari doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini merupakan suatu kehidupan yang didasari oleh suatu kehidupan manusia di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan sosial, di mana kemuliaan dapat diartikan sebagai status sosial yang tinggi, seperti kedudukan, kekuasaan, atau kejayaan, yang itu semuanya didapatkan melalui amal-amal soleh yang sedikit pun tidak melanggar dari syariat Islam sebagai dinullah, sebagai agama Allah yang harus menjadi suatu inti perbuatan kita di dalam kehidupan bersama. Tanpa ini, maka kehidupan bersama itu akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Misalnya pelanggaran lalu lintas itu terjadi karena kita dari rumah menuju kepada jalan raya itu tidak melakukannya dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah sejak kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika perbuatan bersama itu diikat oleh yang namanya nilai-nilai asasi di dalam kehidupan sosial, maka itulah yang menjadi satu kemuliaan bagi hidup manusia. Dan terakhir adalah bagaimana suatu konteks kemuliaan secara spiritual, di mana seluruh aspek kesadaran jiwa kita itu menjadi suatu hal yang sangat diutamakan di dalam kehidupan. Perbuatan-perbuatan yang itu berdampak pada dirinya, seperti melakukan suatu amal-amal perbuatan, melakukan sholat malam, berdoa setiap saat, beristighfar, membaca sholawat, dan seterusnya, itu akan memperkuat kehidupan spiritual kita yang merupakan hal yang sangat perlukan dalam kehidupan kita, di mana aspek spiritual kita itu akan mendorong terjadinya suatu kesadaran intelektual, kesadaran
jiwa kita, kesadaran kognitif kita, kesadaran psikomotorik kita, maupun kesadaran-kesadaran yang lain. Jadi kesadaran itu semuanya harus didorong oleh spirit yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang mulia, semulia-mulianya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai suatu semacam pencerahan untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, di mana setiap kita itu, termasuk saya dan kita semuanya, adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, yang itu harus dibasuh dengan tadi, melahirkan suatu kesadaran yang akan menghapus dosa-dosa kita, serta bagaimana kita setiap hari meningkatkan amal perbuatan sekecil apapun, sesederhana apapun, menuju suatu kualitas kemuliaan yang sejati. Demikianlah kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Dr. Mastur atas paparannya yang sangat menginspirasi, terutama tentang kemuliaan. Baik, pembicara kedua kita adalah Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto, MSI. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, motivator ISQ Center. Bapak Wahid ini sedang dalam proses menuju guru besar ya. Mari kita doakan bersama agar segera tercapai apa yang menjadi hajat beliau. Beberapa karya beliau adalah di artikel jurnal yang telah ditulis, yaitu Problem-Based Learning with Argumentation as a Hypothetical Model to Increase the Critical Thinking Skills for Junior High School Students. Kemudian ada buku juga Cara Mudah Mengembangkan Profesi Guru. Kemudian peningkatan motivasi belajar fisika melalui metode demonstrasi pada siswa SMP Negeri 5 Wates. Yang keempat ada The Validity of the Argumentation Flip Learning, AFL Model to Increase Critical Thinking Skills for Students of Junior High School in the COVID-19 Era. Kemudian pendampingan persiapan Olimpiade Sains bagi siswa di SMP. Effectiveness of the effectiveness of blended model of argumentation, flip in increasing student critical skill. Dan masih banyak lagi sebetulnya karya beliau, baik berupa buku, jurnal, atau karya pengabdian. Bapak Wahid ini sering membawa jajan atau oleh-oleh buat teman-teman. Jadi teman-teman selalu mengharap rawuhnya Dr. Wahid di kampus ya, Pak Wahid. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Wahid untuk memberikan paparannya. Monggo, Pak Wahid. Oke, terima kasih Mbak Titi. Ya, Bu Titi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Supportnya ya Bu Titi. Iya. Bu Titi ini teman di kampus Bapak. Yang saya hormati Pak Prof. Dr. Muhammad Girin, Dr. Mastur Thayyib, kemudian moderator Mbak Titi, terus Insinyur Hidayatri, kemudian Pak Syam, ya, penjaga gawang yang selalu rajin mengingatkan. Nah, kemudian tadi kemarin itu saya jam 13 diminta Pak Wahid, anu ya, ngisi. Oke, terima kasih, kayak gitu. Siap. Nah, melanjutkan apa namanya pembicaraan dari Dr. Mastur Thayyib, Bang Mastur, terkait tadi sudah disinggung terkait dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan sebagainya, kemudian kecerdasan spiritual. Ada hal yang perlu kita bahas lebih jauh ya. Saya mohon izin share sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu, Mas Hamim, yang saya hormati juga ini motivator di sini. Nah, ini apa namanya, sudah bisa dilihat ya mudah-mudahan. Nah,
Jadi saya itu, nah ini dasar yang untuk berbicara Allah itu menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi terjemahannya kira-kira seperti ini. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di cakrawala atau di ufuk yang di luar diri kita dan di dalam diri mereka sendiri. Sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. Tapi bukankah cukup mengenai Tuhanmu bahwa dia adalah saksi di atas segala sesuatu. Sambil dari surat Fussilat ayat yang ke-53. Nah, menarik mengikuti perkembangan dengan tema pendidikan jalan kemuliaan menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau yang di sebelah itu kan menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas, enggak tahu. Apalagi Indonesia lemas, kan gitu. Nah, karena melihat beberapa fenomena belakangan, itu nampaknya berat sekali kalau kita akan menjadi Indonesia emas. Untuk menjadi Indonesia emas, harus mengemas pendidikan sedemikian rupa, sehingga harus ada contoh suri teladan dari para pejabat, para penguasa, para pengusaha, dan sebagainya untuk berlaku seperti yang dikatakan Pak Masto tadi, jujur. Kunci suksesnya itu jujur. Nah, kunci sukses kalau semua orang itu jujur saja, saya kira tidak ada kejahatan-kejahatan seperti yang ada banyak ya, ada banyak yang menjadi masalah. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita masuk pada materi. Nah, ini jadi Allah memberikan kebesaran, menunjukkan kebesaran yang ada di dalam diri kita. Teman-teman yang saya hormati, masyaallah muslimin, Allah itu menciptakan salah satunya adalah otak. Nah, otak kita itu ada yang primitif, ternyata ada yang berperilaku primitif itu di dalam otak itu. Kemudian ada yang berperilaku sebagai binatang dan ada yang neo mamalia atau neokortek manusia. Ini Bang Imron Rosidi, ini paham betul ya Bang Imron, mohon izin saya menyampaikan ini, kalau salah nanti dikoreksi ya. Otak primitif itu ya kalau diusik kemudian akan segera bereaksi. Ya contoh kalau kita melihat buaya itu kasih usikan nanti akan segera bereaksi. Kemudian meningkat lagi menjadi otak binatang yang agak berpikir sendiri. Bereaksinya kalau ada temannya. Kira-kira temannya itu banyak atau tidak, itu baru bereaksi. Contoh kalau di padang savana itu ya singa itu kan rombongan dulu. Kalau sendirian kan mesti tidak berani. Hyena juga gitu. Nah, kemudian nengkat lagi yaitu neomamalia. Neomamalia itu otaknya manusia yang meningkat berarti berada di dalam sistem otak yang paling sempurna. Nah, di dalam diri manusia itu ada namanya otak yang disebut sebagai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, pendidikan itu harus membangun tiga kecerdasan ini. Ya. Jadi pendidikan harus membangun kecerdasan ini. Pak Ibu yang saya hormati, selama ini kita berkutat ya pada kecerdasan intelektual. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam fenomena yang kita saksikan ini seperti gambar ini, otak kita itu seperti orang sujud, ya nah. Ini kemudian janin kita juga seperti orang sujud. Nah, ini orang sujud. Sehingga kemanapun pergi itu harusnya kita bersujud kepada Allah. Kenapa harus bersujud? Nah, ini. Karena bentuk otak manusia pun jika diperhatikan dengan teliti, akan kelihatan seperti orang yang sedang sujud. Otak berada di bagian paling atas manusia, tetapi apabila kita sujud, ia berada di tempat paling rendah.
menandakan pengabdian manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah memahami seperti ini, maka perilakunya ya akan selalu spiritualis. Selalu jujur seperti yang dikatakan Bang Mastur tadi. Oke, sekarang mari kita bahas. Nah, di dalam otak itu, kenapa kok kemudian tidak sujud itu kenapa? Mari kita bahas. Nah ini adalah kita bahas. Nah, di dalam otak itu ada namanya kecerdasan intelektual, ada namanya kecerdasan emosional, ada namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu terkait dengan pengetahuan, jadi yang masuk, pengetahuan-pengetahuan yang masuk, hafalan, hitung-hitungan, misalnya. Rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, ihsan itu apa, misalkan. Kemudian presiden yang pertama siapa sampai presiden yang keberapa? 7, 8 sekarang ya. Itu siapa? Itu benar atau salah yang bekerja di dalam otak kita adalah kecerdasan intelektual. Jadi tidak penting itu benar, tapi yang bekerja di dalam kecerdasan itu adalah intelektual. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan yang bersumber dari hati nurani, hati sanubari, terus hati kecil, terus suara hati, dan sebagainya. Yang semuanya itu bermuara pada sifat-sifat Allah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Sehingga ketika ada orang yang jujur, maka sesungguhnya dia itu sedang berzikir kepada Allah untuk mengucapkan apa? Al-Mu'min, Al-Mu'min, ya Al-Mu'min atau ya Mu'min yang maha dipercaya. Nah, kita memiliki sifat itu. Mengingat ketika kita iman itu kan tasdikul bil kolbi, ikrarul bil lisan, terus amalul bil arkan. Ya, amal. Jadi satunya hati, satunya kata, satunya perbuatan. Sehingga ketika orang jujur itu hatinya, perbuatannya, kemudian perbuatannya juga selaras dan itu jujur. Nah, dalam hal lain, itu kecerdasan emosional adalah pengetahuan merasakan perasaan orang lain, kemudian pengetahuan itu digunakan untuk bertindak. Jadi kemarin kita baru sebulan merasakan puasa ya. Bulan baru merasakan puasa, jadi pengetahuan merasakan lapar dan dahaga. Rasanya lapar dan dahaga itu sudah tidak karu-karuan. Itu sudah ada jaminan pada saat apa buka bersama buka pada saat buka itu kita sudah mengumpulkan berbagai apa persiapan, ada jaminan untuk berbuka. Itu sudah sambatnya tidak karuan. Apalagi orang yang lapar dan dahaga, untuk mengobati lapar dan dahaga itu harus mencari dulu dan belum tentu mendapatkan. Sehingga ketika orang sukses melaksanakan ibadah puasa selama 30 tahun, 30 bulan kemarin, 30 hari kemarin, itu maka kita apa sukses, yaitu merasakan perasaan lapar dan dahaga, kemudian pengetahuan perasaan lapar dan dahaga itu digunakan untuk bertindak, untuk berbagi, untuk berpeduli. Ketika ada orang yang kira-kira membutuhkan atau tidak, kita segera berbagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk berbagi, nah ini jadi suksesnya orang pada Ramadan kemarin salah satunya adalah berbagi. Nah, ada yang menarik. Jadi untuk berbagi ini kan sudah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Perumpamaan orang yang berbuat baik ibarat menanam biji, kemudian muncul 7 tangkai, masing-masing tangkai muncul 100 biji, sehingga ketika kita menanam satu kebaikan akan muncul berapa? 700 kebaikan. Nah, untuk berbuat baik ini macam-macam ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk berbuat baik itu namanya sohok. Sohok itu kita berbuat baik ketika diminta. Jadi kalau ada orang memberikan proposal, mengacungi proposal kepada kita, maka kemudian kita berbuat baik. Itu sohok.
Kemudian yang kedua adalah jud. Jud itu berbuat baik tanpa diminta. Jadi radar hatinya sudah jalan. Oh, ini orang itu perlu untuk dikasih ini, perlu peduli. Maka sebelum dia meminta, maka dia kemudian berbuat baik. Yang ketiga adalah karom. Karom itu adalah orang yang berbuat baik tidak hanya pada satu orang, tapi banyak orang. Setiap orang dikasih perbuatan baik, dikasih terus dan sebagainya, traktir dan sebagainya. Nah, itu namanya karom. Dan yang keempat adalah izar. Izar itu berbuat baik lebih ke akhirat. Nah, lebih untuk kepentingan akhirat, Bapak Ibu. Jadi ketika masalah kepentingan dunia dia tidak peduli, tapi begitu kepentingan untuk akhirat dia segera. Saya yang pertama, saya yang harus duluan, yang mempelopori dan sebagainya. Itu. Nah, nanti bisa kita bahas secara panjang lebar. Nah, satu, dua, tiga, berbuat baik itu butuh biaya, butuh harga, butuh apa harta. Nah, itu untuk berbuat baik soho, jud, kemudian apa namanya izar itu butuh harta benda. Yang izar itu siapapun bisa, asal ada niat dan kesempatan kita bisa melaksanakan untuk berbuat kebaikan. Nah, ini namanya kecerdasan emosi. Pak Ibu yang saya hormati, contoh di dalam kecerdasan ini ada apa namanya ada kaitannya atau ada kaidah di dalam ajaran kita ada kaidah yang namanya al-muta'adiyah afdol min al-khosirah. Jadi ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individu. Contoh ya ketika ada Jumatan jam setengah 12 kalau di Jogja itu sekarang setengah 12 mulai. Kemudian di satu tempat ada kecelakaan, di depan masjid ada kecelakaan. Buat, berdarah-darah. Nah, kemudian yang melihat ya innalillahi, ya Allah innalillahi dan semuanya tapi tidak pernah menolong. Nanti dululah saya tak Jumatan dulu, selesaikan dulu Jumatannya. Semua yang melihat kira-kira tertolong enggak itu kalau berdarah-darah. Nah, ini kan berarti kan permasalahan krusial. Tidak tertolong kalau itu berdarah-darah mungkin sampai meninggal dan sebagainya. Tapi ada satu orang yang kemudian menolong karena biasanya Jumatannya terlambat, ya toh. Nah, kemudian ini kok semua orang tidak menolong, akhirnya dia menolong dan akhirnya sukses dalam menolong, kemudian terselamatkan nyawanya, tapi dia tentu tidak melaksanakan ibadah Jumat. Nah, ini permasalahannya seperti ini. Nah, orang yang tadi, yang menolong itu sungguhnya menolong dua orang. Yang pertama orang menolong orang yang jamaah Jumatan yang hanya melihat tadi, bicara innalillahi tadi semuanya, tapi tidak pernah menolong karena fardu kifayahnya sudah gugur, sudah digantikan oleh orang yang terlambat tadi. Yang kedua adalah orang ini menolong orang yang kecelakaan itu sendiri. Jadi ada ibadah sosialnya sampai ke akhirat. Nah, ini adalah kecerdasan emosi. Nah, dan masih banyak lagi terkait dengan kecerdasan emosi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah terkait kecerdasan emosi ini kira-kira cukup enggak orang dengan satu kecerdasan apa dua kecerdasan intelektual dan emosi? Ini kan Dana Johar dan Ian Marshall ya yang mengemukakan itu kemudian ada kecerdasan spiritual di tahun 1998. Kira-kira itu kemudian buku beredar sampai ke Indonesia kira-kira 2002 2000-an. Nah itu. Nah, orang yang bekerja hanya dengan kecerdasan intelektual dan emosi itu tidak cukup. Karena apa? Ada orang yang memberi calcul-calcul, langlung-langlung, nyah-nyoh-nyah-nyoh, siapapun diberi, tapi ada maksud-maksud tertentu. Nah, ini kita sering nyaksikan toh, setiap 5 tahun sekali. Itu kan mesti ada orang yang calcul. Tapi jangan lupa ada pesan-pesan tertentu. Sehingga ini akan mengganggu. Karena apa? Dia memberi tidak karena Allah, tapi karena maksud-maksud tertentu itu. Nah, sehingga perlu satu kecerdasan lagi yang namanya kecerdasan spiritual. Yang Masad dan Tanah Jihad mengatakan seperti itu. Nah, kecerdasan spiritual itu apa? Baik dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang, merasa dilihat oleh Allah.
Seandainya tidak merasa dilihat oleh Allah, tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di dalam bahasa agama disebut ihsan. Baik dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang, merasa dilihat oleh Allah. Seandainya tidak merasa dilihat oleh Allah, tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Orang Jawa sering mengatakan Gusti Allah mboten sari. Itu kalau sudah kalah perkara. Ora menang neng dunya ya menang di akhirat. Cuk ketemu di akhirat masih ada untuk DDP kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sehingga dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu akan menghadirkan satu kecerdasan yang yang total sehingga tidak parsial. Sehingga kita bisa mendorong nanti Indonesia kalau ini bisa dikuasai itu Indonesia akan menjadi emas. Karena dengan kecerdasan emosi dan spiritual itu akan menjadi jujur, akan menjadi bekerja keras, akan menjadi bertanggung jawab, akan tidak berbohong, akan tidak manipulasi dan sebagainya. Sehingga ada apa yang seperti yang katakan Pak Mastur tadi, kalau ada hal yang mudah itu kenapa harus dicari yang sulit sampai 10 tahun ya toh. Ini loh ijazah Mohon saya kan maaf, gitu. Dokter Wahid, 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. oke, terima kasih. Baik Ibu yang saya hormati, eh apa ya? Jadi dengan kecerdasan intelektual ini kita akan bisa kita tampilkan ya. Kebanyakan, nah kita menjadi pesimis ketika melihat anak-anak atau generasi sekarang itu tidak mau tampil secara pribadi, tapi tampilnya itu tadi seperti keroyokan tadi, sehingga ketika secara sendiri intelektualnya bisa terlihat, tapi begitu eh, ditampilkan, diminta dan sebagainya itu nampaknya tidak terlihat gugup dan sebagainya sehingga tidak muncul kecerdasan-kecerdasan yang lain. Karena itu perlu kita kelola kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan dialog atau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan dari Dr. Wahid yang sangat menginspirasi. Nanti kalau masih ada yang curiosity-nya tinggi, nanti kita bahas di tanya jawab. Yeah. Pembicara ketiga kita adalah Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga yang selalu setia menemani kita belajar di Akademi Hikmah ini. Kepakaran beliau di bidang tafsir sudah tidak diragukan lagi, lebih dari 50 karya tentang studi ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsirlah lahir dari tangan emasnya. Di samping seorang akademisi, Profesor Hirzin juga merupakan sosok utama yang aktif sebagai pengurus MUI Kota Yogyakarta. Beliau adalah sosok akademisi dan ulama yang sederhana, rendah hati, dan produktif dalam menulis. Di sela-sela mengajar tafsir, beliau juga kadang-kala menyelipkan nasihat dan motivasi yang menggugah jiwa, baik itu tentang Al-Quran, kehidupan, maupun tentang menulis. Beliau juga anggota tim penyusun tafsir tematik Litbang Kemenak RI dan tim penyusun draft revisi Al-Quran dan terjemahnya. Telah menulis lebih dari 50 buku. Baik, kepada Prof. Hirzin, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ibu Dr. Titi Rahayati, Ustadz Dr. Mastur Thayyib, Ustadz Dr. Wahid, Ustadz Hamim, Ustadz Syamsuddin,
dan kawan-kawan semua, demi dunia rahimakumullah. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Mastur Thayyib dan juga Ustaz Wahid. Saya memulai dengan mengutip ayat Al-Quran surat ke-16 ayat 78 ya, surat An-Nahl ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Dan Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Kaitannya dengan judul diskusi kita, pendidikan jalan kemuliaan. Saya catat juga mungkin bahwa pendidikan adalah jalan kemuliaan dan sekaligus jalan memuliakan. Ya. Dan pendidikan itu dalam tradisi kita, di dalam bahasa Arab itu, pendidikan disebut sebagai tarbiyah. Di satu sisi akar katanya Robba yurabbi tarbiyatan, dan Rabbun itu Tuhan pemelihara pengasuh. Nah ini dahsyat sekali menurut saya inspirasinya, bahwa mendidik itu copy paste peran Tuhan ya untuk mengasuh sesama, dan itu memang tugas kemanusiaan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan ya, para rasul, para nabi itu adalah manusia-manusia teladan, ya otomatis pendidikan itu salah satunya melalui keteladanan. Bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks keteladanan Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berakhlak yang agung. Berakhlak yang agung menurut interpretasi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nah, secara ringkas berarti tugas kemanusiaan kita ya memuliakan manusia. Sarananya apa? Ya Al-Quran. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, menjadikan Al-Quran dunia di mana orang beriman itu hidup. Ya. Dia dari sejak lahir nanti sampai dikirim ke liang kubur itu haruslah berasaskan Al-Quran. Nah ini kalau orang itu sejak dilahirkan ya dituntunkan Al-Quran, menjalani hidup dengan Al-Quran dan diantarkan ke makam dengan Al-Quran, artinya insya Allah orang itu husnul khotimah ya. Dan kalau orang itu husnul khotimah, laisa lahu jaza illa al-jannah. Jadi di sini proses pendidikan memuliakan itu saya mencatatnya menjadi agak ekstrim ya, bahwa agama itu intinya adalah pendidikan gitu ya. Para nabi itu pendidik, dan seperti tadi diungkapkan oleh Ustaz Mastur Thayyib mengenai kecerdasan majemuk manusia, bahwa manusia mengembangkan pengetahuannya ya demikian rupa tadi disupport dengan data Ustaz Wahid itu tadi, itu semua kan sebenarnya untuk memenuhkan kehadiran manusia sebagai manusia. Maka kalau dikatakan agak klise ya, pendidikan adalah ikhtiar memanusiakan manusia. Ya, ini agak klise, tetapi menurut saya ya memang kalau manusia ya tadi digambarkan oleh Ustadz Wahid tadi ya, bagaimana motivasi dorongan orang untuk bertindak ya. Kalau dorongan untuk berbuat atau tidak berbuat itu semata-mata dorongan perutnya, lah itu kan primitif kan ya. Nah, maka
ya itu tadi ya, kalau meningkat lagi ya bagaimana mekanisme ya, ada kelompok tadi, kelompok binatang itu bertindak atau tidak bertindak ya, kalau rombongan beraninya gerombolan, beraninya keroyokan ya. Ya saya kira buzzer itu ya beraninya keroyokan ya, nggak berani satu lawan satu. Nah, memanusiakan manusia, ada orang bijak menggambarkannya begini, tidak sulit api menjadi panas dan tidak sulit air menjadi basah, tapi betapa sulitnya menjadikan manusia menjadi manusia. Manusia dengan kodratnya untuk menjadi khalifah. Loh kok malah jadi binatang, kok malah jadi tikus, kok malah jadi babi, kok malah jadi, ya maksudnya simbol-simbol itu ya, kok malah jadi buaya daratan. Ya itu kan betapa menjadi manusia itu tidak mudah, dan itulah tugas para nabi. Nah, di sini juga kalau kita turunkan ya tugas orang tua ya. Kalau ada peribahasa ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini ekstrimnya atau vulgarnya berani bikin anak ya, harus berani mendidik anak. Dan anak itu amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dalam hal ini ya memberikan panduan yang amat sangat sistematis gitu ya. Bagaimana? Nah, kita di dunia pendidikan akademik juga yang namanya pendidikan itu ternyata bukan sejak lahir ya sampai mati, tetapi bahkan dalam kandungan anak itu juga harus dididik sampai kepada memilih calon ya. Kalau ibu ya, kalau wanita memilih calon bapak anak-anaknya, kalau bapak, kalau laki-laki memilih calon ibu anak-anaknya. Jadi tidak dadaan ya, seperti tahu bulat ya. Apalagi naudzubillah ya, bersuami istri karena kecelakaan ya, naudzubillah. Nah inilah rambu-rambu dalam pendidikan Islam yang kalau itu ditempuh dengan seksama, ya itu insya Allah akan mencapai kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari masa ke masa adalah untuk membangun akhlak yang sebaik-baiknya. Akhlak yang sebaik-baiknya itu bekal untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana tugas memakmurkan kalau yang bersangkutan tidak punya akhlak, ya bukannya memakmurkan malah menghancurkan. Berapa juta hektar hutan kita yang sudah ya dirusak oleh tangan-tangan manusia. Ya harusnya kan itu warisan untuk anak cucu, kenapa dihabis-habiskan ya? Dan segalanya penambangan, apakah itu batu bara, apakah itu timah, apakah itu nikel. Ya selain caranya adalah juga pentasorufannya itu milik siapa, kok bisa ditipu apa digelap-gelapkan begitu rupa, dan hitungannya bukan hanya jutaan miliaran ya tetapi triliunan, dan lebih aneh lagi kok bisa tidak ketahuan. Nah itu saking pinternya yang nyolong, apa saking lembeknya pengawasan, atau ada kerjasama antara penyolong dan pengawas. Nah, ini soal pendidikan. Bagaimana kita sebagai bangsa merawat marwah kebangsaan kita ini, ya memang harus kembali kepada pendidikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan bekal yang amat sangat praktis. Ibda binafsika, mulailah pada dirimu sendiri. Saya ingat kalimat dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ya, ketika menyaksikan Republik ini tidak baik-baik saja, kata beliau, ini semua karena salah urus. Republik ini salah urus. Kalau Republik ini salah urus, lalu yang salah siapa?
Ya tentu saja yang mengurus, bukan yang diurus. Mengapa yang mengurus salah? Yaitu tadi, ilmunya mungkin demikian banyak melimpah, tapi hatinya itu seperti singa, atau hatinya seperti, tadi apa istilahnya Ustaz Wahid tadi ya, segala apa tadi ya, apa binatang buas gitu ya. Ya, bagaimana Republik ini kalau berada di tangan orang-orang yang buas, ya penampilannya sih lemah lembut barangkali gitu ya, halus, tetapi hatinya seperti ya ular kobra atau apa. Ini mohon maaf saya mau minjam nama-nama binatang itu tadi karena ya itu apakah itu tikus, apakah itu ya babi, ya dengan karakter-karakternya mengapa harus ini. Nah, eh, kembali pada potensi ya, pendidikan ini amanatnya adalah eh, menggali dan menuntun ya, mengembangkan potensi manusia ya, pikir apa ya, eh, cipta, rasa dan karsa. Nah, ini cipta, rasa dan karsa manusia yang orientasinya itu merealisasikan komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, termasuk dalam hal ini tugas pendidikan adalah menyadarkan untuk selalu berkomitmen pada janji setia, ikrar. Bahkan di dalam Al-Quran juga sudah diingatkan sebelum manusia itu diberi ruh di dalam kandungan itu, Allah sudah teken kontrak, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, bukankah aku Tuhanmu? Ya, kami bersaksi. Mengapa perjanjian itu sebelum manusia dilahirkan? Ya, supaya wanti-wanti betul, gitu ya. Supaya tidak lupa, ya. Nah, ini bahasa apa ya? Bahasa klise. Kenapa Anda korupsi? Oh, khilaf. Ya, kenapa kamu nipu? Oh, maaf, khilaf. Ya. Kenapa kamu mengubah undang-undang sesukanya? Oh, maaf, khilaf. Ya, enak sekali ya. Khilaf, khilaf. Ya. Mengapa kamu memalsu tanda tangan? Ya, karena khilaf. Ya, naudzubillah. Jadi kembali saya ingin merangkai beberapa pesan Al-Quran tentang pendidikan yang akan memuliakan. Siapa saja yang menempuh jalan ini akan menjadi mulia. Siapa yang mendidik ya anak-anak bangsa dengan langkah-langkah ini akan mulia dan dimuliakan. Wafi angfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apa kamu tidak melihat, yaitu tadi melihat ke dalam itu bahwa manusia itu dibekali hati nurani, gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam keadaan orang itu tidak tahu ya mana yang baik mana yang buruk, tidak menemukan pedomannya secara lafziyah, ada gimana sih hukumnya menggunakan intelektual artificial intelligence itu caranya bagaimana? Nah, fatwa kanjeng Nabi istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Kita boleh bertanya sebanyak-banyaknya kepada meta artificial intelligence, tetapi itu semata-mata alat kan itu ya. Ya jangan tunduk dan patuh kepada artificial intelligence. Ya kita harus menyandarkan pada rohani, pada kecerdasan rohani kita yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditopang dengan wahyu yang luhur dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya diantaranya apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengambil keputusan, jangan bertindak
dalam hal kamu tidak tahu. Nah, gitu ya. Dalam hal kamu tidak tahu ya jangan bertindak. Kenapa? Inna sam'a wal absara wal afidata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti itu pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Ya itulah tanggung jawabnya. Nah, bingkai yang terakhir itu bahwa apa? Allah menciptakan manusia dan jin. Ya, redaksinya dalam Al-Quran memang urutannya Allah menciptakan jin dan manusia, tidak lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dihubungkan dengan tugas khilafah, ya beribadah itu menjalankan khilafah itu ibadah. Tadi Ustadz Wahid menggambarkan kesalahan individu dibandingkan dengan kesalahan sosial. Mana prioritasnya? Tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Ya, saya jadi ingat bagaimana Gus Dur mengilustrasikan ini soal akhlak. Ya, akhlak sebagai kesadaran untuk bertindak tanpa dipikirkan, itu berarti berkarakter begitu. Tadi contohnya misalnya ada kecelakaan lalu lintas. Ya udah segera ditolong saja, nggak perlu ditanya apa agamamu. Kalau dia jawab Islam, eh, kalau Anda Islam, Anda NU atau Muhammadiyah, ya. Kalau Anda NU ya keburu pingsan ya, kalau sekedar pingsan ya, kalau keburu innalillahi. Nah itu tadi ya, spontanitas kita, spontanitas untuk bertindak, untuk bergerak semata-mata panggilan Tuhan. Dan itulah ya orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai kemuliaan, nothing to lose kira gitu ya. Bertindak tidak ada motif lain kecuali lillahi ta'ala. Bertindak tidak dengan ukuran apa untung rugi secara material, tetapi yaitu tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian Bu Titi dan Iya. Zumin Jumiat sekadarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hirzin atas paparannya yang menginspirasi. Selesai sudah yang dari ketiga narasumber hebat kita pagi ini. Sekarang kesempatan saya berikan kepada para Zumiyin dan Zumiyat untuk bertanya. Monggo silahkan sesi pertanyaan. Boleh sedikit. Assalamualaikum. Monggo, monggo Prof. Alam. Ya, dari Emir Alam. Ya. Ini tema kita pada Rabu pagi hari ini luar biasa. Tapi mungkin memang begini, para narasumber yang saya hormati, karena ini secara normatif itu memang pendidikan itu adalah pasti sasarannya untuk memuliakan. Ya. Baik yang tertulis dalam regulasi pendidikan maupun berdasarkan Al-Quran ya, berdasarkan hampir semua agama setelah prinsip pendidikannya itu adalah akhlak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah terwujud ya? Apakah sudah terwujud bahwa pendidikan itu memuliakan? Kalau tidak, kenapa tidak? Ini mungkin tugas kita ya, yang selalu mohon maaf kalau saya keliru bahwa akar masalah yang kita hadapi baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan beragama, akar masalahnya di pendidikan ya, karena pendidikan inilah tadi yang disampaikan oleh Prof. Yussin, itu pendidikan sebenarnya agama adalah pendidikan. Saya kira betul, karena inti agama itu ya keimanan dan amalan. Nah iman dan amal itu tentu butuh ilmu kan. Nah ilmu itu dari pendidikan. Tetapi kalau pendidikannya kurang pas ya bisa menghadirkan perilaku-perilaku yang tidak pas. Saya coba begini, membuat satu redefinisi Bu Titi.
definisi bahwa sebenarnya aku yakin ini kan kita semua memiliki potensi kemuliaan yang sudah inherent dalam tubuh. Jadi semua manusia itu sudah memiliki potensi kemuliaan inherent dalam tubuh yang dimasukkan diinstal oleh Allah melalui hembusan ruhnya, summa sawahu wa nafaha fihi min ruhi. Kemudian kita diberikan alat untuk mengaktualkan tadi sama wal basar wal fuada yang disampaikan tadi Prof. Yusin juga, bahwa inilah alat nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya. Inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saya membuat suatu definisi bahwa pendidikan sebenarnya itu upaya kita memberikan stimulus, ya, memberikan stimulus untuk mengaktualkan potensi mulia yang kita sudah miliki semua ini, ya, potensi mulia secara simultan dan terintegrasi. Ya. Nah, ini mungkin yang belum terwujud. Bagaimana simultan mulai dari pendidikan rumah tangga, bahkan mulai dari pendidikan dalam rahim, ya, pendidikan dalam rahim sampai dengan perguruan tinggi secara simultan. Ini mungkin yang terjadi di bangsa kita ini parsial penanganannya. Jadi harus simultan kemudian terintegrasi antara tujuan jangka pendek, jangka panjang, tujuan dunia akhirat, kemudian integrasi kaulia dengan kaunia, kemudian integrasi antara bagaimana keterlibatan rumah tangga tadi, masyarakat, itu dua kata kuncinya. Jadi memberikan stimulus, ya, kepada diri setiap orang untuk mengaktualkan potensi mulianya atau potensi spiritual yang kita miliki semua secara terintegrasi dan simultan. Itu baru bisa memuliakan. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahwa tolong saya dikoreksi kalau saya katakan bahwa akar masalah di bangsa kita adalah pendidikan yang dikotomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mir Alam. Monggo penanya kedua adalah Bapak Zahrawi. Monggo Pak, langsung saja. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga para narasumber yang terhormat ini bisa awet tua, sehat, dan manfaat. Mardotilah. Selanjutnya tadi terkait dengan temanya pendidikan menuju kemuliaan. Saya tadi belum mendengar terkait dengan sistem pendidikan yang akurat, bahkan ilahiyah. Maka pada kesempatan ini saya mohon kepada yang terhormat tiga narasumber nanti bisa memaparkan bahwa sholat itu adalah sistem pendidikan ilahiyah yang tuntas. Namun karena sholatnya masuk wawailul musallin, maka walaupun sudah sholat, ini nampaknya belum mengikuti sistem pendidikan ilahiyah yang benar. Nah, oleh karena itu wajarlah kalau banyak pembohong, apalagi dicontohi oleh para pemimpin-pemimpin bohong dan bejat kan begitu. Nah, oleh karena itu untuk Sisdiknas di Indonesia, nanti mohon forum ini nanti bisa audiensi dengan menterinya, baik yang pendidikan tinggi maupun yang dikdasmennya, mengingat juga perlu input dan masukan dari kita bersama sebagai tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Mohon nanti bagaimana sholat ini kita betul-betul kita hayati dan kita aktualisasikan sebagai sistem pendidikan ilahiyah tuntas dan solutif. Karena hanya dengan sholat yang benar, insya Allah nanti kita pendidikan bisa berhasil dan bisa mulia. Karena mengingat walaupun sudah sholat, itu bisa celaka menurut Allah. Mohon maaf, ini dari kampung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua penanya dari Prof. Mir Alam Bedu, yaitu tentang apakah sudah terwujud bahwa pendidikan memuliakan, kemudian dari Bapak Zahrawi tentang sistem pendidikan yang akurat atau ilahiyah yang tuntas. Monggo Dr. Mastur, Prof. Hirzin, dan Dr. Wahid untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pernyataan dari kedua penanya. Sekalian closing statement, nggih, Prof. Nggih. Monggo, Pak Mastur. Iya. Terima kasih atas tanggapannya, baik dari Ustadz Zahrawi
maupun dari Ustadz Bedug. Saya akan menjawabnya dengan apa yang saya tulis tentang renungan pasca Idul Fitri Mubarak 1446, pendidikan menuju kemuliaan. Coba ambil pelajaran dari kejadian demi kejadian agar kita mencapai kemuliaan. Idul Fitri adalah momentum yang tepat buat kita berbagi kebaikan. Apapun yang terjadi, tak perlu dibangga-banggakan. Di hari raya tahun 1446 Hijriah ini, kita rayakan di tengah keprihatinan, di mana keserakahan elit dipertontonkan dengan sangat telanjang. Umat masih terus diuji oleh Sang Maha Suci dengan berbagai kejadian demi kejadian yang menyayat hati nurani. Larangan demi larangan dilanggar oleh para ingkar di luar nalar waras dan di luar peri kemanusiaan. Pahami maknanya di balik kejadian demi kejadian sebagai pelajaran yang berguna bagi anak cucu ke depan. Istilah halal haram sulit dibedakan. Semua campur aduk, tak ada bentuk remuk dan tertutup. Tanpa tedeng aling-aling, kemaksiatan sangat kasat mata dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa ada malu dan basa-basinya. Hukum riba telah mencapai titik kulminasinya. Lalu di mana beda antara hewan dan manusia? Rasa bersalah telah sirna. Kalau toh ada air mata, hanyalah air mata buaya. Inilah realitas kehidupan manusia. Tanpa kendali dan norma, yang ada hanya kepuasan nafsu yang diperturutkan adanya. Maut menjemput di pelupuk mata, sama sekali tak dihiraukannya. Sekedar nasihat tak akan berguna. Umur yang tersisa dibikin canda seakan mereka hidup selamanya, tanpa sedikit pun terpikir apa jadinya. Ketika bapak dan anak tak ada beda, kecuali bilangan umurnya saja. Yang ada adalah kepentingan nafsu jahatnya yang terbungkus dalam kemunafikan yang merajalela. Celakalah semuanya. Air dan arak sama direguknya, tak ada habis-habisnya. Mabuk adalah sarana pelariannya yang melupakan segala kewajiban. Kini saatnya kita menyadari bahwa masa lalu yang pekat haruslah kita hindari. Mulailah dengan kesadaran yang fitri agar dalam hidup yang sebentar ini meraih kemuliaan yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastur. Monggo Prof. Dr. Wahid dulu nggih, Prof. Matur nuwun Bu Titi. Alhamdulillah ya terkait dari tadi tanggapan dari Prof. Alam dan Pak Yahrawi ada yang menarik. Sungguhnya secara konsep kita itu sudah ingin melaksanakan pendidikan di kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, hanya saja masih dimanapun titik beratnya masih di kecerdasan intelektual. Masuk ke SMA, masuk ke perguruan tinggi masih ke situ. Sehingga semakin ke sini intelektualnya tinggi, tapi akhlaknya yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya toh. Padahal di dalam Islam itu kan akhlaknya yang harus diperhatikan dulu baru intelektualnya. Nah, data Abdullah bin Abdul Al-Mubarak berkata, aku belajar tentang adab selama 30 tahun. Sementara ilmu menuntut ilmu itu selama 20 tahun. Nah, ini kemudian
Ada lagi ulama yang mengatakan Ibnu Qayyim itu pengetahuan tentang adab lebih aku utamakan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Nah, kemudian Ibnu Mubarak menceritakan Imam Hasan Al-Basri, setelah beliau menuntut ilmu, mereka terlihat perubahan yang mencolok dalam kekhusyukan, akhlak, lisan, dan tangannya. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari mengatakan, ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Kemudian eh, apa? Adab tanpa ilmu ibarat tubuh tanpa ruh. Nah, ini yang menarik yang kita butuhkan. Sekarang semakin ke sini itu ilmunya tinggi tapi adabnya yang semakin dikesampingkan, gitu. Para founding father kita dulu itu sebelum mencetak undang-undang itu kan beradab dulu adabnya. Menurut Rasulullah ya dengan berpijak pada Rasulullah ke apa kematangan individual manusia itu pada umur 25 tahun, kematangan secara sosial adalah umur 40 tahun. HP-nya Sehingga undang-undang kita itu kan 40 tahun untuk menjadi pemimpin secara sosial. Nah, ini adab, ya dah. Nah, sekarang ke depan itu nampaknya adabnya kurang sehingga apa nampaknya diabaikan sehingga bisa diganti menjadi kurang 40 tahun dan sebagainya. Dan itu diiyakan dan ini harusnya tugas ulama untuk mengingatkan gitu loh. Jangan malah disingkiri. Ulama harus tampil ketika ada seperti itu, adab harus dikedepankan. Karena apa? Karena apa ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Memadamkan api dengan kayu bakar itu terstruktur. Jelas kalau sudah dipegang kayu bakarnya api, tapi kalau dengan api tanpa kayu bakar, dengan bensin atau apa, pertamax itu dicegati selatan ke utara, dicegati utara ke timur, dicegati ke timur terus tidak ada ujung-ujungnya, tidak mari-mari. Nah, karena itu ke depan harus intelektual, emosional, spiritual harus disatukan dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayatnya 21 ya, Prof. Hirjin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul itu punya intelektual, punya emosional, dan punya spiritual. Saya kira itu sebagai gambaran besok bisa dilanjutkan. Terima kasih, Bu Titi, Rahayati. baik, terima Assalamualaikum. kasih. Ye. Monggo Prof. Hirzin untuk memberikan responnya. Terima kasih Bu Titi Rahayati, Ustadz Prof. Mir Alam Bedu, Ustadz Zahrawi. Jumpa lagi di kuliah subuh yang insya Allah penuh berkah ini. Yang pertama, kata kunci pendidikan yang integratif, ya, pendidikan yang terpadu, dan ini sekaligus menyambung apa yang tadi dikemukakan oleh Ustaz Zahrawi, pendidikan ilahiyah yang kalau kita mengacu pada rancang bangun pendidikan ke depan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar kita, kata kuncinya adalah deep learning, ya, pembelajaran yang maksudnya tuntas, ya. Tuntas itu sebenarnya Republik kita ini sudah mendesain pendidikan dengan bermacam ranahnya, ada kejuruan dan macam-macam itu. Nah, ini yang kurang itu aplikasinya, ya. Yang salah satu aplikasi tadi ya, bahwa yang terakhir tadi itu keteladanan. Saya rasa keteladanan itu harga mati, ya. Setiap guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, tapi mestinya juga teladan bagi kolega-koleganya, ya. Orang tua ya pasti harus menjadi teladan bagi putra-putrinya, tapi juga menjadi teladan bagi tetangga-tetangganya. Kalau semua orang jadi teladan, ya beres deh Republik ini, ya. Tetapi kalau ada yang omon-omon, yang ada menuduh kampungan, ya, yang kampungan itu sinten bro, gitu ya.
eh, ya, dan ada ucapan-ucapan yang kurang 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 bijaksana lah ya. Jadi ini semua apa apa kebangkrutan ya bangsa Indonesia itu ya tanda kebangkrutan dunia pendidikan. Padahal tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Mirbedu Alam, kan potensi kemuliaan itu sudah build up ya. Manusia itu kalau menjalani hidup dengan sungguh-sungguh pasti jadi mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, semua diberi modal dasar untuk menjadi mulia. Nah, kalau sebagai penutup ya, refleksi kita bagaimanapun orang tua itu bertanggung jawab, di mana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak manusia itu dilahirkan dalam fitrah bertauhid ya. Berfitrah ya, kalau bertauhid itu menempuh jalan kemuliaan, dan kalau menempuh jalan kemuliaan ya jadi mulia. Fa'abawahu ya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan seseorang itu eh, menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Oleh sebab itu ya, sebagai penutup Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini kelihatannya ya apa, tidak main-main ya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ya, pertama dirimu, wa, uh, wa ahlikum, dan sanak saudaramu, ya, kolegamu, grup WA-mu, kolega macam-macam itu, menjaga diri apa? Dari api neraka ya. Pesannya bahwa kita ini ya hidup di dunia hanya sementara lah, nanti kita akan mati dan diminta pertanggungjawaban. Itu masalahnya. Oleh sebab itu, saya rasa misi dari Akademi Hikmah ya, kuliah subuh ini ya sebenarnya ini pengejawantan dari ku angfusakum wa ahlikum naro. Dengan menggali segala potensi kemuliaan, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi kuliah subuh Akademi Hikmah edisi 175 telah usai. Kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama dari Dr. Mastur, ambil pelajaran dari kejadian-kejadian supaya meraih kemuliaan. Merayakan Idul Fitri dengan keprihatinan yang kita lihat di negara kita bahwa para pemimpin yang banyak melanggar, berbagai kalangan melakukan kemaksiatan dengan terbuka sampai tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang. Kepuasan nafsu yang dituruti tanpa norma, kemunafikan merajalela. Maka mulailah dengan kesadaran yang fitri menuju kemuliaan. Kemudian dari Dr. Wahid, akhlaknya dulu baru intelektualnya. Adab dulu baru ilmu. Jadi tugas ulama adalah untuk mengingatkan umat. Jadi uh, spiritual questions, intellectual question, emotional question harus diselaraskan. Yang ketiga dari Prof. Hirzin, pendidikan yang integratif yang telah dicanangkan oleh Menteri kita yaitu deep learning, pembelajaran yang tuntas. Keteladanan adalah harga mati. Setiap guru harus menjadi teladan bagi murid serta koleganya. Ayah ibu memberi teladan pada anak-anak dan tetangganya. Karena anak dilahirkan dalam fitrah bertauhid, maka jagalah dirimu dan sanak keluargamu dari api neraka. Alhamdulillah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kepada tiga narasumber hebat kita yang menginspirasi, terima kasih atas kehadirannya. Kepada Zumiin Zumiat di kuliah subuh pagi ini. Semoga selalu sehat dan penuh berkah. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ketika saya menyampaikan acara ini. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara, Insinyur Hidayatri. Monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Titi Rohayati yang telah memimpin kuliah subuh pagi hari ini. Eh, saya ada satu quote yang saya kasih pada pagi ini dan persis sama dengan tema yang kita angkat.
yakni dari Haji Agus Salim. Bunyinya, tidak ada yang lebih berharga dari pendidikan, sebab dengannya manusia mencapai kemuliaan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, 3 narasumber yang luar biasa, dan Ibu Rahayati yang telah ini. Mari saja kita tutup dengan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Baik, Pak terima kasih. Dayatri. Baik, terima kasih kepada Insinyur Hidayatri Sutarjo MM, Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Terima kasih sekali kepada moderator kita, Dr. Titi Rohayati, MPD, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan terima kasih kepada 3 narasumber hebat kita. Di antaranya adalah Dr. Mastur Thoyib, SPD, MPD, MM, dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Direktur Kampus Masa Depan Institut. Terima kasih kepada Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto, MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, motivator ISQ Center. Kemudian terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG yang selalu membersamai kita, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih seluruh narasumber, semoga selalu dalam kesehatan, kemudahan dan kelancaran, semoga menjadi amal jariah dan mudah-mudahan selalu diwujudkan istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan juga diwujudkan semua cita-cita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi merupakan jalan peradaban menuju kemuliaan manusia, dan dalam pendidikan tertanam nilai-nilai luhur yang membentuk karakter, membuka cakrawala berpikir, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan spiritual. Dan ini merupakan jalan panjang yang menuntun individu dan bangsa mencapai derajat yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhan. Terima kasih sekali kepada narasumber hebat kita dan juga seluruh Zumin-Zumiat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Jangan lewatkan kuliah subuh Akademi Hikmah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, mengambil tema pendidikan jalan kemuliaan. Dan jangan lewatkan untuk selalu menyimak baik itu melalui Zoom ataupun live YouTube. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah didukung oleh UP45, STIAAN Yogyakarta, PSPIK UNY UTY FM dari Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Dan kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Saya Putri Ana Nurani, ada Ustadz Samsudin dan Ustadz Happy Susanto. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Matur nuwun sangat, Prof. Sedoyo, Guru Besar. Terima kasih Prof. Firzi. Matur nuwun sangat Terima kasih Pak Wahid, Pak Mastur. Terima kasih Ustadz Zaza Mohon Sedoyo. izin, Mbak Pak. Putri. Siap. Siap ke kampus. Izin Prof, izin Bang Mastur dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi insya Allah. Bu Putri Nurani, izin Sangat. Pak. Assalamualaikum. Waduh.